Semua produk jurnalis tidak ingin didengar oleh pejabat. Kenapa? Karena fungsi dari jurnalis yang memberi kritik. Mana ada pejabat yang mau dengar kritik? Prabowo itu 100, Jokowi minus 7. Kalau komunikasi politik gagal, gua tagih kalian semua tuh. Komunikasi memang tidak bisa memuaskan semua. Ya memang bukan alat pemuas menurut saya komunikasi, bahwa dia kebetulan bisa memuaskan mungkin salah satu utility-nya. Orang itu, Dr. Tifa, siapa lagi dua lainnya? Roy Suryo dan Rismond. Kang Rocky, saya adalah seorang yang dungu. Waktu dulu kuliah, mata kuliah filsafat saya nggak ngerti. Mana menterinya tuh? Menteri Komunikasi yang sebentar lagi di reshuffle. Sebelum X namanya apa, Mbak? Twitter artinya cerping, karena dalam komunikasi itu dibagi apa forum komunikasi kan ini? Ya berarti teori komunikasi kan sudah luar kepala. Kalau komunikasi kan dibagi menjadi dua, satu signal, satu bahasa. Signal bisa dilakukan oleh semua makhluk di muka bumi, tapi kalau bahasa hanya bisa dilakukan oleh manusia. Signal hanya membawa pesan dan menghasilkan impresi, sementara bahasa bisa membawa kausalitas, membawa logika, membawa penjelasan yang lebih dalam. Kalau Twitter sendiri nama awalnya didesain untuk signal, jadi jangan berharap bahwa di dalamnya mengandung komunikasi yang ekstensif, karena memang yang dituju di situ adalah signal. Seperti kita ngomong di kandang ayam, petok-petoknya sangat banyak. Jadi memang cara komunikasi kita yang salah kalau kita mau berceramah di kandang ayam. Di kandang ayam ya harusnya petok-petok aja, karena memang ngomongnya adalah ngomong signal, bukan ngomong logika, bukan ngomong pakai bahasa, tapi pakai signal. Problemnya adalah ketika sebuah informasi harus disampaikan dengan bahasa, tapi disampaikannya dengan signal. Seperti gestur politik, itu saya paling kesel. Gestur politik apa? Ini diomongin aja, kenapa sih pakai bahasa? Kenapa pakai sinyal-sinyal nggak karuan kayak gini nih? Ini terus hasilnya adalah ketika sinyal-sinyal itu yang keluar, dia akan diterjemahkan menjadi bahasa yang penuh tebak-tebakan, penuh spekulasi. Ayam tuh sinyalnya banyak, petoknya berbeda ketika ada elang lewat atau ketika ada ular lewat. Itu sama-sama petok, tapi jenis petoknya beda. Itu sinyal yang berbeda, sehingga kalau misalnya politisi, pemahaman saya, dari segitu banyak yang diomongkan di Twitter atau di sosial media, yang paling ditangkap hanyalah sinyal sentimen. Apakah positif, apakah negatif, apakah mendukung, pro, ataukah kontra. Konten bahasa di dalamnya yang dari bahasa, yaitu konten-konten yang misalnya ya ada input walaupun dibungkus dengan kemarahan, tapi kan ada kontennya di dalamnya, itu jadi hilang hanya karena sinyal yang ditangkap secara dangkal. Itulah yang membuat kita jadi setengah mati, karena manusia itu super powernya di bahasa ya. Kalau bahasa nggak dipakai ya nggak ada bedanya sama hewan, kemudian gitu aja. Kalau mau sinyal-sinyal ya petok-petokan aja gitu. Itu menurut saya seperti itu. Oke, baik. Oke, kalau mungkin dari Kang Rocky Gerung sendiri, mungkin Kang ada pendapat lain? Sama. Atau mungkin dari Kang Maman, mungkin Kang, terkait dinamika komunikasi yang terjadi saat ini. Kita kehilangan hak untuk ragu, untuk diam, untuk jeda. Karena saking cepatnya itu hilang semua. Kita disuruh merespon sedemikian cepatnya, sehingga hak untuk berpikir sejenak pun tidak ada. Itu yang terasa sekali, dan itu ada di buku biru ini juga. Itu yang paling saya rasakan dan paling ditampilkan di acara-acara debat di televisi. Demi kecepatan, demi rating yang harus tidak boleh ada jeda,
Itu tabrak-tabrakannya dibiarkan begitu saja dan presenter menikmati itu. Jadi kita tahu kan siapa yang diuntungkan. Kemudian di tengah arus informasi yang begitu cepat ini, menurut akang-akang sekalian, apa yang perlahan mulai tergerus dari masyarakat Indonesia? Apakah daya kritisnya, kepekaan sosial, atau kemampuan kita untuk membangun kesepahaman bersama mungkin? Mungkin dari Kang Rocky dulu boleh? Itu pertanyaan generik begitu nggak bisa dijawab. Kan mesti dipisah tuh masyarakat mana. Masyarakat Indonesia yang dungu itu adalah rektor-rektor yang nggak mau bertanya kritis ketika dikumpulin presiden. Kan kita semuanya nggak ada urusan dengan itu kan. Kita tetap bertanya, kasih pendapat tuh. Jadi mesti tajamin juga pertanyaannya tuh. Apakah masyarakat Indonesia tidak lagi kritis? Iya, tidak lagi kritis. Buktinya ada netizen yang dipanggil polisi. Apakah masyarakat Indonesia kritis? Buktinya ada rektor-rektor yang dungu kan nggak mau ngomong di depan presiden. Jadi mesti tajam dulu pertanyaannya. Oke, baik. Oke, boleh beri tepuk tangan sekali lagi. Mungkin kita juga udah hadir bersama kami. Kang Hendy boleh? Kang mungkin sapa-sapa lagi kembali dan kita bisa lanjut untuk diskusi pada pagi hari ini. Oke, mungkin boleh jika ada yang didiskusikan mungkin boleh. Nggak apa-apa. Coba tadi tolong bukunya Bang apa yang ada di meja tuh. Cup. Ini sebetulnya kita perlu bertanya juga nih ke wah siapa direktur? Aduh, mohon maaf nih. Ini direktur Good News from Indonesia. Jadi kan Bang Rocky bilang nih ya, komunikasi adalah transmisi kejujuran. Dia tidak boleh difabrikasi dan dilarang dimanipulasi. Maksudnya lu pegang ini dong, jadi kan bagus nih kalau difoto. Udah lupa Pak Gubernur. Saya pun udah lupa saya pernah tulisin ini. Tapi intinya adalah komunikasi itu diselenggarakan oleh jurnalisme. Hanya itu intinya. Jurnalisme artinya semua hal yang tidak ingin didengar oleh pejabat, itu namanya jurnalisme. Ya, pusing dia. Ya, pusing saya. Jurnalisme artinya semua hal yang tidak ingin didengar oleh pejabat. Produk jurnalis pasti tidak ingin didengar oleh pejabat. Kecuali yang bagus-bagus kali Bang. Enggak. Oh enggak. Sisa dari produk jurnalis namanya public relation, humas. Hanya itu yang ingin didengar oleh pejabat. Bukan public opinion yang ingin didengar oleh pejabat, tapi jadi public opinion itu produk dari jurnalisme. Tetapi dia tidak efektif karena tidak ada pejabat yang mau dengar public opinion. Basically begitu. Dia cuma ingin dengar public relation, itu intinya tuh. Nangkap nggak? Ini kedai kopi, kenapa ngopinya kurang nih sehingga kedainya berhenti? Ya, kopi. Coba saya ulangi ya. Semua produk jurnalis tidak ingin didengar oleh pejabat. Kenapa? Karena fungsi dari jurnalis yang memberi kritik. Mana ada pejabat yang mau dengar kritik? Yang ingin didengar oleh pejabat bukan public opinion, melainkan public relation. Beda antara public opinion dan public relation. Nah, dari situ kita mulai. Maka buku ini dimaksudkan untuk menggedor public opinion melalui public relation. Tadi kita baru lakukan public relation tuh, berupaya supaya Pak Gubernur mengerti. Tapi buat apa nerangin pada Pak Gubernur kalau dia sendiri tahu tentang masalah tuh, karena dia aktivis. Jadi itu intinya tuh. Nah, menteri-menteri yang bukan dasarnya aktivis nggak mau dengar kritik dari public opinion. Mereka sewa public relation dalam kurung buzzer untuk mengaktifkan komunikasi. Nah, masalahnya sekarang kampus yang harusnya produce public opinion berhenti memproduksi public opinion karena takut kumnya nggak dapat, takut nggak jadi profesor. Akibatnya apa? 1.200 profesor yang diundang di istana oleh presiden itu jadi dungu dalam 12 menit pertama jadi dungu. 2 jam berikutnya sekedar jadi pendengar tuh. Setelah itu dia pulang tuh. Terus poinnya apa itu?
Nah, itu pentingnya ikatan alumni Vkom Unpad ini melakukan duel argumen setiap hari itu. Jadi ini bukan sekedar eksekutif meeting atau apa namanya eksekutif briefing, tapi diperlukan academic briefing pada kekuasaan tuh. Silakan Pak. Ini kawan saya ini luar biasa Pak. Saya deg-degan juga. Silakan Pak Teh. Jadi gini, bagaimana? Anda ini kan orang sangat ahli ya menghadapi riuh komunikasi yang terjadi di pemerintahan saat ini tuh gimana? Mas Abrang punya catatan sebagai seniman ini bukan sebagai TA. Canggeme. Oke, kita mau main komunikasi gitu beneran nih. Sekal. Oke. Pernah dengar nggak kalimat bahwa sejarah itu ditulis oleh pemenangnya? Karena para pelakunya sendiri nggak mau menulis sejarahnya sendiri, itu sebabnya. Dan kalau dipikir komunikasi, itu ada pertanyaan berikutnya. Komunikasi itu sama siapa sih? Sama yang perlu mendengarkan, atau pada masa depan, atau pada sejarah nanti anak cucu yang akan mendengarkan? Komunikasinya kemana? Jadi komunikasi itu tidak hanya reaktif, tapi juga mengandung truth di dalamnya. Orang yang punya truth di dalamnya, mengandung core dari komunikasinya truth, dia tidak takut pada scrutiny, karena hanya truth yang bertahan pada tempaan waktu. Kalau dia penuh penuh manipulasi, penuh bungkus dan penuh rupa-rupa, menurut saya suatu hari akan terbuka juga, karena hanya truth yang bisa stand the test of time. Jadi kalau strategi cara komunikasi itu bisa macam-macam, tapi komunikasi itu juga hanya jembatan untuk menjadi relasi. Itu seperti katakan Bung Rocky, ngapain komunikasi tidak menghasilkan relasi? Nah gitu, cuman apa jadinya? Announcement jadinya. Jadi apakah komunikasi menjadi tujuan? Apakah komunikasi adalah menjadi alat cara untuk mencapai sebuah tujuan? Kemudian perlu critical thinking kemudian pada komunikasi untuk memahami bahwa apakah komunikasi itu menyampaikan informasi atau menciptakan nuansa dan imajinasi. Nah, ini jadi kompleks kemudian, dan tentu Hensat kan nggak senang yang gini-gini, maunya kan yang simpel-simpel aja. Kalau Hensa kan simpelnya adalah begini, beli bukunya Hensa. Simpelnya gitu aja kan simpelnya. Oh enggak gitu juga ya. Ini beli dua buat temannya juga agar bisa ada teman komunikasinya kan gitu. Dan kalau di Indonesia menurut saya riuh karena kita memang punya budaya komunikasi sebenarnya. Intrinsically, endemically kita punya budaya ngobrol yang tinggi lah. Ngobrol di warung kopi, di gardu, sambil gaple, itu komunikasinya budaya sangat tinggi, terus kemudian diamplifikasi dengan cara dengan teknologi yang namanya sosial media. Rasan-rasannya yang tadinya lingkar RT RW menjadi lingkar Indonesia nih. Problemnya rasan-rasan itu fun untuk dibicarakan, tapi tidak ada metodologi tidak ada kriteria untuk mendistilasi mana truth dan mana bukan truth. Padahal kita butuh truth untuk tes, melewati tes waktu itu. Indonesia tidak bisa berdiri hanya dari kenyamanan sementara, kita harus bersandar pada truth, dan itu yang paling susah ditemukan sekarang. Dengan riuh rendahnya komunikasi, kita tidak punya kriteria untuk bisa menemukan truth itu gimana sih, bener, at least most probable truth itu aja sangat susah. Sebentar lagi kita akan mengalami dunia yang lebih parah lagi. Jangankan truth, kita membedakan mana realitas atau tidak aja akan susah sebentar lagi, karena AI bisa membuat video dan suara yang sangat-sangat realis, yang sangat bagus, mirip dengan sebenarnya, sampai videonya Bu Sri Mulyani menghasilkan kemarahan masyarakat segitu besar, bukan video beneran, bahkan itu hanya video dari prom. Bayangkan ketika 1 tahun ke depan, nggak usah lama-lama, kita tidak lagi bisa membedakan mana realitas mana tidak. Komunikasi gimana? Jadi jauh lebih penting lagi komunikasi itu yang bersandar pada truth. Satu lagi nih,
komunikasi itu kan juga nggak bisa memuaskan semuanya. Contoh misalnya, pada saat saya bertanya secara bercanda ke seorang Sabrang, itu ternyata banyak yang marah. Jangan bercanda kalau nanya ke Kanjeng Sunan Neto, harus lebih serius. Itu gimana tuh? Apakah komunikasi memang tidak bisa memuaskan semua? Ya memang bukan alat pemuas menurut saya komunikasi. Bahwa dia kebetulan bisa memuaskan mungkin salah satu utility-nya, tapi kan utility utamanya kan menyampaikan informasi satu sama lain. Bahwa kemudian di situ ada bercandanya, ada, itu kan metode dari komunikasi sendiri. Tapi core dari apa namanya, dari komunikasi itu sendiri apa sih? Kan menurut saya core-nya adalah bagaimana bisa dua dunia abstrak yang dimiliki berbeda oleh dua kesadaran itu bisa bersambung dan mencoba harmoni, mencoba saling faham satu sama lain. Karena kalau dunia fisik kita sudah sharing the world-nya, dunia fisik ini. Tapi kalau dunia main, masing-masing orang kan punya dunianya sendiri. Dan tidak kita katakanlah sebutannya qualia hanya diketahui oleh manusianya sendiri yang mengalami. Untuk bisa kita mengetahui pengalaman orang lain, pemahaman orang lain, satu-satunya cara adalah komunikasi. Ketika komunikasi itu dikotori, kita bisa mengkontaminasi satu-satunya kesempatan untuk bagaimana dua dunia bisa share dan menyambung dan bisa lebih besar daripada satu dunia yang hanya di kepala ini. Itu the sacred function of communication, atau fungsi suci dari komunikasi, menjembatani dua dunia di kepala yang berbeda. Ya, termasuk penggunaan peci ya, itu kan juga komunikasi simbol tuh. Oh salah, kalau itu signal kan itu. Signal ya, bukan simbol ya. Itu apa artinya signal maksudnya? Simbol adalah bagian dari sinyal. Kalau simbol kan ikonografik, gambar. Sinyal bisa bentuknya suara juga. Klaster besarnya adalah sinyal. Sinyal dan nonverbal. Gini, aku ngajari cah komunikasi sih lucu ya sebenarnya. Kalau kata-kata itu kan dia wakil dari sebuah konsep yang kemudian bisa diejawantahkan, direifikasi di dalam kepala nih. Sehingga kita bisa melintasi waktu dengan konsep itu. Ayam dengan caranya komunikasi itu nggak bisa ngomong kemarin, petok itu nggak bisa ngomong kemarin, nggak bisa ngomong besok. Tapi dengan bahasa, dengan language, simbol itu yang ditaruh dalam kepala kita jadi bisa merangkainya menjadi kausalitas, sehingga manusia punya super power untuk melewati waktu. Nih kita bisa ngomong besok, bisa ngomong masa lalu, bisa ngomong future. Itu hanya language yang bisa kayak gitu, itu hanya bahasa. Peci itu nggak bisa across time, dia hanya signal itu hanya berlaku saat itu selalu. Karena peci itu bisa berlaku sekarang, tapi 5 tahun lagi bisa berganti arti simbolnya. Ya oke lah. Ya, soalnya saya melek tumben sekarang nggak pakai peci, pakai topi. Iya, aku tahu kamu pengen ngajak bercanda, tapi aku pengen ngajak serius terus biar bercanda jadi garing kan gitu. Aduh, udah deh. Kang Maman, teman-teman tadi saya nih menunggu juga catatan Kang Maman, karena Kang Maman mengatakan dia telah menemukan 12 poin yang penting dalam buku itu, padahal babnya cuma 9. Cuma kita dengarkan, silakan Kang Maman. Ketika Bang Rocky langsung menyinggung soal jurnalisme, itu sebenarnya langsung menohok ke jantung buku ini. Karena kalau saja jurnalisme untuk memuaskan pejabat dan penguasa, itu artinya dia sudah langsung mengkhianati satu dari 9 elemen jurnalistiknya Tom Rosenstiel dan Bill Kovacs. Jadi kalau pemerintah masih berharap media sesuai dengan apa yang ingin dia dengar, dia telah mengkhianati betul-betul komunikasi itu sendiri. Makanya langsung dihajar di jurnalistiknya oleh Bang Rocky, dan itu langsung mengingatkan saya pada buku yang terbit setahun setelah reformasi. Itu novel Ali, penulisnya dosen Undip, Peradaban Komunikasi Politik Potret Manusia Indonesia. Dia taruh di bab akhir tentang bagaimana Orde Baru selama 32 tahun memasung media, dan di buku Ria Rio ini juga ditaruh di bab akhir, tidak dipasung tapi media sosial seolah-olah berubah menjadi media massa dan melanggar betul-betul 9 elemen jurnalistik. Sehingga saya menganggap saya mau masuk dari situ karena saya juga berasal dari dunia pers, jadi langsung kerasa di poin tersebut. Jawaban atas pertanyaan pertama langsung menjadi poin pertama malah nih.
Ketika adik saya dari GNFI, kita sama-sama dari GNFI, menanyakan ke Bang Rocky dan langsung Bang Rocky bilang masyarakat mana dulu, itu langsung poin pertama yang terdapat di buku yang saya dapat, bahwa orang Indonesia itu sejatinya bukan buta politik, tapi mereka lelah karena politik tidak pernah membaca hidup mereka. Kita dipaksa untuk memuaskan penguasa, tapi dia sendiri nggak membaca kami. Dia nggak membaca suara ibu-ibu di dapur, suara ibu orang tua tunggal yang bekerja di kios-kios kecil, pedagang-pedagang kecil, dia nggak baca. Dia cuma menjadikan itu sebagai angka-angka. Itu poin pertama yang saya lihat. Kemudian di buku ini saya ketemu teorinya Fisher kalau nggak salah tentang narrative power. Politik sebagai cerita. Siapa yang dapat mikrofon, siapa yang diam. Jadi literasi politik hari ini bukan soal data, tapi soal siapa yang menguasai narasi. Kalaupun ada data, yang biasa menarasikannya dan bisa menafsirkannya hanya elit yang punya mikrofon. Jadi jangan pernah berharap suara-suara kami didengar. Saya merasakan keliling Indonesia di setiap acara seminar, bicara tentang tentang literasi, kita punya kekhawatiran tentang literasi kita yang rendah, tapi 1 jam pertama 4 lapis terdepan itu bukan orang yang butuh untuk mendengar kami, tapi orang yang diundang karena Tripida harus diundang semuanya. Kalau Bupati bicara berarti Kapolres harus hadir, Kodim harus diundang, duduk semua di depan, nggak ada yang dia mengerti. Dan yang terjadi adalah monolog, suara mereka saja yang harus didengar, kami tidak. Begitu selesai acara, mereka pulang, sedihnya, media juga ikut pulang. Pembicaranya nggak akan didengar. Jadi jangan pernah lihat di media cetak kutipan-kutipan Rocky Gerung atau Sabrang. Hampir nggak ada. Yang terlihat adalah pengundangnya, kepala perpusnasnya, bupatinya, kepala daerahnya, yang memang cuma ingin bicara tapi tidak ingin mendengar. Ini paling kerasa dan itu mahal sekali biaya komunikasinya. Berapa dana anggaran pemerintah dipakai untuk talk show, untuk bincang-bincang, tapi mereka bicara habis itu, maaf ya kami punya kegiatan lain, kami harus berangkat. Dia nggak dengar kami, dan wartawan juga ikut ke sana. Jangan pernah berharap saya atau Mas Sabrang dikelilingi wartawan, lalu yakin beli koran besok ada saya. Nggak ada. Yang ada tetap kutipan yang mengundang, yang memang membayar halaman di koran tersebut. Kalaupun ada kami cuma pemanis bahwa acara ini juga dihadiri oleh Kang Maman, Rocky Gerung, dan Sabrang. Supaya acaranya terlihat manis. Tapi sebenarnya itu adalah PR-nya para pejabat yang menggunakan anggaran APBD dan APBN untuk menyelenggarakan acara tersebut. Jadi kami membiayai panggung mereka. Ada di buku ini. Itu poin kedua yang saya dapat. Lalu yang ketiga, literasi politik di era TikTok ini berubah dari debat ke emosi. Politik hari ini viral bukan karena benar, true atau right, seperti tadi yang disebut Mas Sabrang, tapi karena emosional saja. Tonton aja acara-acara televisi di mana semua presenternya membiarkan perdebatan orang berkelahi, bahkan direkam di belakang layar, perkelahian berlanjut, kita nggak dapat apa-apa. Kita cuma sibuk dengar soal viral, sehingga algoritma mengajari publik marah, bukan berpikir. Literasi politik tidak lagi mengajarkan pause, hening sejenak untuk berpikir, tapi langsung share. Jadi yang hilang bukan kecerdasan politik, tapi jeda berpikirnya yang hilang. Itu yang saya dapat di sana. Sederhana sih kalau mau mengetes, kapan terakhir kita menunda reaksi? Apalagi kalau nonton televisi, kapan kita menunda reaksi? Lalu siapa yang diuntungkan dari kemarahan ini? Itu yang saya dapat. Lalu kemudian kami kehilangan kondisi di mana melek politik itu tidak harus dianggap membela siapa-siapa. Melek bukan berarti melakukan pembelaan terhadap kekuatan politik tertentu misalnya. Buat saya ini penting karena ketika membaca buku ini, literasi politik bukan soal posisi tapi kedewasaan nalar. Bagaimana kita bisa kritis tanpa jadi pendengki, bisa mendukung tanpa jadi fanatik. Di posisi ini kita kadang-kadang nggak dikasih tempat nih. Sehingga buat saya, demokrasi rusak bukan karena beda pilihan, tapi karena kita berhenti bertanya. Itu kan yang digugat terus oleh Rocky Gerung tuh, ayo dialogkan, ayo debatkan, jangan berhenti bertanya.
Karena kita kehilangan tempat untuk bertanya hari ini. Kita disuruh mendengar aja. Rektor itu kan disuruh mendengar kan, nggak disuruh bertanya sama sekali. Makanya dibilang tolol oleh Rocky. Dan memang harus dibilang tolol kalau di kondisi itu. Kemudian bahaya politik tanpa literasi itu masyarakat yang mudah dimainkan. Tanpa literasi politik jadi teater. Tadi yang bicara pejabat, selesai acara dia pulang, 4 baris terdepan ikut pulang karena memang dia juga nggak butuh mendengar. Pembicara yang sebenarnya inti acara nggak didengarkan sama sekali. Jadi buat saya politik jadi teater, publik jadi penonton, bukan jadi warga yang terlibat. Itu ada di buku ini, di mana demokrasi jadi bising tapi kosong. Jadi buat saya bangsa ini tidak kekurangan suara, cuma kekurangan makna aja. 12-12-nya harus keluar. Boleh juga. Kemudian yang ketujuh saya lihat buku ini mengingatkan kita untuk kita semua harus punya kemampuan menolak disederhanakan. Hari ini politik tidak membuat kita bodoh, tapi membuat kita malas berpikir karena semuanya disederhanakan. Saya orang yang paling ribut dulu waktu orang disederhanakan menjadi sekedar kecebong dan kampret. Nggak ada ruang abu-abu di dalam situ. Sehingga kami ini kalau bukan kecebong, kampret aja tuduhannya. Ketika saya meributkan keresahan saya ini, ada orang yang sangat kecebong hari itu mengatakan harus diabadikan dikotomi ini supaya jadi pengingat buat kita. Tapi hari ini si kecebong itu jadi kampret. Dia sendiri terjebak pada dikotomi yang menyederhanakan betul. Dan buat saya ini yang paling bahaya karena kita betul-betul disederhanakan untuk menjadi kamu, saya, lawan atau bukan. Karena ini akan berkaitan nanti dengan demonisasi betul. Kita berhadapan, kalau berbeda bukan lagi berhadapan dengan manusia, tapi berhadapan dengan iblis gitu loh. Yang berbeda dengan kami iblis. Ini kan nasib babi kan paling kasihan kan di sini nih. Semua yang jelek, semua yang haram, babi lu gitu kan. Yang bukan babi teman saya gitu. Berkaitan dengan itu di poin ke-8 saya dapat hak warga yang paling hilang adalah hak untuk ragu. Kita dipaksa untuk cepat memilih, cepat marah, cepat membela. Sama tadi begitu nonton televisi itu kita disuruh aja milih. Kamu milih pengacaranya 3 orang itu, Dr. Tifa, siapa lagi 2 lainnya, Roy Suryo dan Rismond, atau sebaliknya. Cuman itu kita disuruh memilih tuh di televisi. Kita nggak dikasih jeda untuk nggak memilih kedua-duanya atau menghajar kedua-duanya misalnya. Jadi punchline yang muncul di situ adalah bangsa yang dilarang ragu itu sedang diarahkan sebenarnya, bukan sedang diajak. Kita cuma diarahkan untuk memilih itu saja, nggak dikasih ajakan untuk ikut berpikir di situ. Lalu seolah-olah di buku ini mengkritik kita, seolah-olah politik yang sehat itu jadi terkesan membosankan. Karena terkesan membosankan lalu muncul tuh, ada yang harus terus diprovokasi, ada yang harus terus dimainkan saban saat, supaya kita gontok-gontokan terus, lupa pada esensi yang sebenarnya. Jadi yang kita butuhkan hari ini kalau baca buku ini lagi, bagaimana caranya kita memperluas telinga, bukan memperluas layar. Karena yang hari ini muncul di depan kita itu layar yang diperluas saja, kita jadi penonton saja. Terakhir, tindakan politik itu selalu kebisingan. Sunyi nggak ditempatkan sebagai tindakan politik. Diam yang dipilih, bukan diam yang dipaksakan ya. Kita dilarang untuk membaca lebih lama, tidak ikut ribut. Kita dilarang untuk memilih kata dengan hati-hati. Pokoknya harus segera. Di penutup dari buku ini kalau saya baca, literasi politik bukan membuat kita jadi lantang, tapi membuat kita tidak mudah diseret harusnya. Dan bangsa ini tidak butuh lebih banyak teriakan. Kita butuh lebih banyak pikiran yang selesai. Kira-kira itu poin. Terima kasih, Kang Maman. Apa Bang yang mantap, Bang? Menambahkan artinya membatalkan. Kecuali kita mau cari alasan mengapa uraian dari Kang Maman itu akhirnya menjadi semacam parameter untuk mengukur efektivitas komunikasi politik hari-hari ini. Tentu kita tahu
tema atau uraian yang lebih political economy dari Noam Chomsky, apa namanya, manufacturing concern. Tetapi sinyal hari ini menunjukkan bahwa software dari komunikasi politik itu hardware-nya doang kan, kita bisa pakai atap, tapi software-nya nggak ada. Apa itu software dari political communication? Yaitu public reason. The use of public reason yang diterangkan oleh Stuart Hall, John Rawls kalau Anda belajar ilmu itu. Sekarang dia hilang gitu. Bayangkan misalnya ada peralatan komunikasi tapi isinya bukan komunikasi. Komunikasi kan artinya mengaktifkan reason untuk memperoleh kesamaan argumentasi itu. Teori siapa? Teori Jürgen Habermas. Kita bisa terangin itu secara teoritis. Nah sekarang kita mau lihat dan harus dilihat secara jujur, apakah Presiden Prabowo membangkitkan keinginan, urgensi, kuriositas untuk perdebatan intelektual. Buat apa? Buat menghidupkan public reason, the use of public reason. Nggak ada itu. Jadi kita ingat ketika kita tahu bahwa salah satu kontras antara Jokowi dan Prabowo adalah kemampuan menarasikan isi pikiran, kemampuan mengkoleksi buku, kemampuan membuat ringkasan dari buku yang dibaca tuh. Prabowo itu 100, Jokowi minus 7. Kenapa sekarang justru di era ketika Prabowo seharusnya mengaktifkan wilayah komunikasi berdasarkan argumen, tidak terjadi. Yang terjadi adalah briefing, disuruh denger. Satu waktu rumah saya itu dekat 200 meter dari Prabowo, saya masih bisa nguping. Dia ngomong 7 jam dan tidak ada satupun podcaster yang bertanya di situ. Satu waktu akan ditulis di bab ke-9 dari Hen 1. Karena dia menyaksikan sendiri peristiwa itu. Jadi kita ungkapkan lagi, ada UNPAD yang isinya adalah metodologi, ada ikatan alumni UNPAD yang isinya adalah mereka yang paham tentang arah Republik, ada Fikom yang bahkan secara eksklusif mengasuh opini publik. Harusnya hari ini sudah ada terjadi semacam the community of thought. Kita mau bangun community of thought, atau kita bisa perluas. Kita membutuhkan argumentative society. Itu intinya, supaya semua orang berargumentasi sebagai masyarakat yang argumentatif, pakai argumen bukan sentimen. Tapi itu kan sangat tergantung pada sinyal atau signal yang diajukan oleh Presiden Prabowo. Pada waktu profesor-profesor diundang, saya berharap paling nggak 2 orang yang angkat tangan tuh bicara tuh. Mereka mewakili apa? Disuruh dengar pidato presiden di situ. Dia akademisi yang diundang guru besar, tapi otaknya kecil. Kan mestinya dia protes. Kenapa universitas tertutup untuk membicarakan hal-hal tentang demokrasi? Presiden pasti akan jawab. Mana menterinya tuh? Menteri komunikasi yang sebentar lagi di reshuffle. Mana menteri pendidikan yang sekedar jadi agen dari beberapa komunikator? Kan semua itu mestinya diajukan oleh kalangan guru besar kan. Jadi bayangkan misalnya anak-anak didik dari si guru besar 1000 orang masih ditangkap oleh polisi, sementara guru besarnya diam di situ kan tolol namanya. Jadi kita mau terangkan apa? Pasti di situ ada guru besar bidang komunikasi, bidang politik, bidang macam-macam di situ. Tapi jadi sunyi di situ tuh. Jadi ketakutan untuk mengucapkan kejujuran itu yang membatalkan komunikasi jujur. Komunikasi menjadi tidak efektif. Nah kita bisa periksa, ada feodalisme, ada hierarki di situ, ada pragmatisme, ada oportunisme tuh. Nah bangsa ini dirawat dengan cara-cara itu. Ini negeri didirikan oleh para komunikator politik di awal kemerdekaan yang fasih mengucapkan argumentasi. Seluruh pendiri negeri ini adalah komunikator politik yang handal karena ada teman diskusi, ada lawan debat tuh. Kenapa setelah 80 tahun merdeka komunikator mutu itu sekarang dikendalikan oleh para buzzer? Mengapa isi komunikasi kita tinggal buzzer aja? Jadi ini tantangan, bukan sekedar buku ini menantang Anda, tapi tantangan bahwa
sedikit lagi kita akan masuk pada jebakan new kind of authoritarianism, karena komunikasi dibatalkan. Itu artinya tanda pertama dari authoritarianism tidak ada public opinion, tidak ada logical reasoning tuh. Nah, itu yang saya ingin, supaya kelompok kecil ini yang harusnya setiap bulan ajukan poin itu supaya terbuka pikiran. Kita tahu bahwa presiden bisa berpikir kok, kenapa dia dikuasai oleh 3-4 orang yang dungu aja. Kan itu intinya. Jadi mesti ucapin dong gitu. Kalau gue ucapin mau udah pasti gue dipanggil polisi kan, tapi polisi pun udah bosan manggil gue tuh. Karena polisi juga ngerti, oh iya itu intinya. Tapi polisi akan bilang, ya kami kan nggak bisa ngomong, kami hanya memeriksa hal yang dianggap hoax, hal yang dianggap opini yang menyesatkan, maka Pak Rocky kami panggil tuh. Tapi polisi benar, bukan dia yang mesti ucapkan itu. Saya nggak ingin dibela oleh lawyer, saya ingin dibela oleh Ika. Ayo. Komennya dari omongan Rocky tadi kan serius. Kalau gini-gini lempar-lempar ya langsung ini. I agree bahwa, tapi gini, saya akan mencoba membuat POV yang sedikit berbeda. Reason is very very important, very very agree. Kita nggak bisa move forward tanpa reason. Masuk kepada sebuah realitas, tapi kita mungkin tidak bisa menuntutkan reason pada everyone, karena sometimes reason itu privilege untuk orang-orang yang tidak perlu memikirkan besok makan apa lagi. Jadi ada area, menurut saya reason adalah responsibility yang harus dilakukan oleh orang-orang yang punya privilege untuk menggunakan reasonnya. Jadi kita shifting nih kemudian. Reason sangat-sangat penting dan itu wajib dilakukan, apalagi untuk akademisi yang semua, kalau yang semua di sini punya kewajiban menggunakan reason dan membawa forward negara kita dengan reason itu. Tapi jangan tuntutkan itu kepada misalnya yang masih bingung besok mau cari kerja apa, yang udah nganggur 2 tahun untuk makan nih. Justru mereka lah yang butuh dibantu oleh orang-orang yang punya privilege untuk reasoning. Nah, saya selalu ngomong begini, semua orang punya gift-nya dari Tuhan. Ada gift-nya teguh, ada gift-nya reasoning, ada gift-nya ganteng, ada gift-nya lucu, lucu dan teguh. Masa aku ngomong berat tuh, nggak enak. Tapi question berikutnya adalah bagaimana giftmu itu bisa diberikan kepada society sehingga bisa ngangkat kita semua. Kalau kita semua seragam, nanti seperti sebuah ladang yang akan mudah mati oleh satu virus saja. Kita butuh diverse nih, semua orang melakukan peran di bidangnya masing-masing. Dan sekarang saya berani mengatakan bahwa peran orang-orang yang harusnya menggunakan ilmu itu tidak digunakan dengan baik. Jadi saya agree, kalau 1.200 orang guru besar cuman suruh dengerin, untuk apa otakmu? Say something. Karena profesor itu tanggung jawabnya adalah to profess, to say something dengan ilmumu seperti apa, regardless of the risk. Itu karena kamu dapat privilege itu. Privilege selalu datang dengan risknya. Pertanyaannya adalah kamu menggunakan privilege itu untuk kepentinganmu sendiri atau untuk kita bareng-bareng untuk lepas dari masalah kita bersama, dan tanda petik kan gitu. I agree. Reason untuk yang punya gift merenung, berpikir kencang, bisa nulis, kamu punya responsibility untuk membagi giftmu kepada dunia, kepada sekitarmu. Untuk orang-orang yang giftnya berbeda, mungkin giftnya pinter joget, mungkin giftnya pinter nyanyi, mungkin giftnya lucu. Karena orang-orang yang berpikir reason tiap hari juga butuh tertawa, butuh giftmu juga. Ketika nulis sebuah artikel kritik, mungkin butuh mendengarkan lagu agar otaknya lebih cair juga. So let's live as a society yang menggunakan
gift kita masing-masing secara maksimal. Problemnya memang, saya agree, problemnya memang pada otoritarianism yang challenge utamanya adalah orang-orang yang berpikir. Jadi nomor satu, kita memang orang-orang yang berpikir tidak boleh mati. Kalau ruangnya tidak diberikan untuk reason, make one. Kenapa harus kamu punya orang-orang yang bisa berpikir, tentu mampu membuat sesuatu ketika tidak disediakan oleh lingkungannya, oleh alamnya. Kalau memang sosial media tidak memberi ruang untuk berpikir panjang, create one, buat atau dukung orang yang mencoba membuat alternatif itu kan gitu. Mungkin bukan counter, mungkin dari sudut pandang saya seperti itu, karena saya pernah mengalami itu. Membahas tentang presiden siapa secara intelektual, terus kemudian dibandem karo sandal. Mas, besok itu saya masih mikir bayar cicilan kayak apa, suruh nganalisis. Oke, siap, salah saya. Berarti peran kita berbeda. Justru saya kesini pengen tahu dari mas yang mikir, kasih tahu saya hasilnya gimana, saya akan ngikut pilihan mas. Ada yang ngomong gitu juga, dan nggak bisa disalahkan juga. Yang salahkan yang ketika dia diikuti justru menjual. Bukan reasonnya yang dipakai, tapi bargain di belakang layarnya yang dipakai, sehingga dia minjemin something yang seharusnya suci, tapi didilusi, dikotori oleh deal yang dia keuntungannya diambil sendiri. Itu memanfaatkan gift untuk dirinya sendiri, bukan memanfaatkan gift untuk maslahat orang banyak. Mungkin gitu tambahan saya. Benar. Terima kasih, Kang Maman. Sebelum nanti kita lempar tanya jawab yang akan dipimpin oleh Dek Rara nanti. Ya, sedikit ya Kang Maman. Saya kan meranking nih tantangan negeri ini ekonomi, hukum, komunikasi. Nah itu rankingnya perlu diubah atau memang sudah begitu? Saya nggak suka bikin ranking. Karena fokus kita nanti akan beda-beda, jadi biarkan masyarakat menentukan fokusnya dia mau kemana. Saya cuma takut ketika fenomenanya Panji naik, kok legislatif sama eksekutif satu suara ya. Sepertinya seragam langsung sama-sama menyerang. Padahal lebih menakutkan Rocky Gerung dan Mahfud MD daripada Panji. Panji cuma court jester yang ada di panggung, yang ada hiburan. Kita dengan mudah terpancing untuk emosional, padahal itu suara kami betul tuh. Lalu kemudian karena mereka harus berkomentar, komentarnya jadi sangat lucu. Yang dia serang bukan suaranya Panji, tapi martabatnya Panji. Ini yang logical fallacy yang paling luar biasa terjadi hari ini. Begitu saya bicara, yang dicari nanti salahnya saya sebagai pribadi ini. Ketika kasus STY muncul, bukan kasus sebenarnya, peristiwa STY muncul, saya cuma bersuara satu kalimat di Instagram, tapi di DM Instagram saya itu muncul kalimat yang, "Hai botak tua, untuk apa kamu ngurusin STY? Dan ingat, saya tahu di mana rumahmu, di mana anakmu bekerja." Langsung dipatahkan seperti itu hanya untuk membicarakan STY. Gimana membicarakan Prabowo? Jadi kita sepertinya sedang berdemokrasi, tapi sejatinya demokrasinya semu. Seperti dikasih kebebasan, tapi kami diancam diam-diam. Orang-orang kecil ini sepertinya dikasih ruang, silakan bersuara. Tapi apa didengar? Mereka cuma dijadikan angka-angka terus-menerus tuh. Suara ibu tunggal aja. Pernah nggak didengar kesulitan mereka untuk mengakses perbankan sampai hari ini karena KTP-nya ibu rumah tangga, dan ibu rumah tangga nggak dianggap punya nilai ekonomi dan bukan jaminan untuk bisa mengakses perbankan kalau mau bicara dari segi ekonomi. Puluhan tahun itu dibicarakan, sampai-sampai ketika saya jadi juri Saparina Sadli Award, kami memberi penghargaan kepada seorang ibu yang sebenarnya perjuangannya sederhana. Nelayan perempuan yang akhirnya bisa mengubah di KTP-nya status ibu rumah tangga menjadi status nelayan. Itu kan sebenarnya hal yang biasa. Tapi hari ini betapa sulitnya, bahkan ibu tunggal itu dibagi dua lagi hari ini. Janda cerai, janda meninggal kan di status KTP. Sadis enggak tuh? Itu 3 tahun terakhir saya selalu meributkan tentang kenapa ya KTP saya nggak boleh menulis status penulis.
Karena ternyata dari 86 profesi yang boleh ditulis di KTP nggak ada kata penulis. Tapi paranormal ada. Baru belakangan ini saya lihat sudah boleh nulis nih. Baru belakangan ini. Sementara kalau dikejar pajak, penulis lebih dikejar pajaknya daripada paranormal kan. Itu saja hal-hal sederhana. Jadi kadang-kadang ini demokrasi atau bukan sih kita ini sedang hari ini? Yang buat saya adalah demokrasi semu. Semua orang enak. Rocky Gerung namanya udah besar, dia ngomong bilang dungu pejabat, orang takut untuk nangkap dia gitu kan. Coba Maman yang mengatakan itu hari ini. Nggak ada basisnya, nggak ada pengikutnya, nggak ada apanya, diajar aja. Seperti halnya orang sekarang lagi mengukur-ukur Panji mau diapain. Padahal apa yang diucapkan Panji ada nggak yang di luar peristiwa-peristiwa yang terjadi? Nggak ada, semuanya ada datanya misalnya. Kira-kira hal itu tuh. Jadi buat saya kalau sampai seorang court jester pun mau digugat, demokrasi kita mundurnya jauh banget. Jauh banget. Sama seperti ketika 97 saya bikin pertama kali People Choice Award yang kemudian jadi Panasonic Gobel Awards. Masyarakat boleh memilih sendiri artis idolanya sebagai People Choice. Itu Kementerian Penerangan sampai mengatakan kamu mau menentang FFI yang bikinan pemerintah ya. Kamu merasa rakyat sudah pintar bisa memilih sendiri. Dianggap saya akan mendorong orang untuk menggugat pemilihan tidak langsung yang sekarang lagi mau dikembalikan lagi nih. Hanya bikin soal People Choice Award untuk acara selebriti yang jadi Panasonic Award kalau kita lihat dan kemudian jadi rame sekarang. Sampai-sampai hari itu Menteri Penerangan Hartono, Jenderal Hartono itu sampai minta diundang hanya untuk mengamati betul bahwa ini tidak ada kaitannya dengan menyuruh orang politik pemilihan langsung ya saat itu. Sekecil itu, makanya buku novel Ali buat saya menarik karena secara tidak langsung membahas soal pemasungan di mana demokrasi kita seolah-olah berdemokrasi tapi sebenarnya sedang tidak berdemokrasi. Demokrasi cuma jadi lipstick supaya dibilang kita negara demokrasi. Kira-kira itu. Oke, bukan pawang hujan, Kang. Beda Rara. Oke, terima kasih banyak Kang atas diskusinya. Mungkin kita lanjutkan ke sesi Q&A bagi para hadirin yang ingin bertanya, boleh langsung tunjuk tangan. Mungkin adakah yang ingin bertanya? Oke, boleh. Sebentar. Terima kasih buat kesempatannya. Saya Ronald, Kang Rocky, Kang Sabrang, Kang Maman, Kang Hensat. Kang Rocky, saya adalah seorang yang dungu. Waktu dulu kuliah, mata kuliah filsafat saya nggak ngerti. Tapi seiring usia, filsafat adalah salah satu bacaan saya yang paling banyak di rumah ternyata. Jadi supaya saya terlihat pintar, saya akan bertanya sedikit filsafatilah buat Kang Rocky Gerung ya. Begini, saya pernah dengar Kang Rocky bilang bahwa bahasa kekuasaan itu cenderung manipulatif. Ya. Pertanyaannya adalah jika komunikasi publik selalu diusahakan agar diterima oleh publik, sebetulnya di mana ruang untuk kebenaran yang tidak populer? Apalagi sekarang kalau terkait dengan buku ini ya, bahwa di era politik digital kan, apakah riuh komunikasi yang terjadi ini menandakan demokrasi yang hidup atau malah matinya dialog yang rasional? Itu mungkin buat Kang Rocky. Kalau buat Mas Sabrang, karena latar belakang musik dan juga budaya, ya saya juga seniman lah sama ya Mas ya. Musik budaya kan pakai rasa gitu loh. Menurut keyakinan Anda, apa yang gagal dipahami oleh negara ketika berkomunikasi dengan generasi muda sekarang? Itu aja palingan. Terima kasih. Woi, berat banget ya, oke. Saya menduga secara metodologis bahwa semua teori komunikasi
dimaksudkan untuk mengambil alih potensi rasionalitas manusia yang tercegah oleh feodalisme, tercegah oleh budaya. Kan begitu kita bilang komunikasi, kita pindah dari dunia privata pergi pada dunia publika. Jadi tanpa rasionalitas tidak ada komunikasi. Sebab yang memungkinkan saya bertengkar di dunia publik hanya rasio saya. Saya nggak boleh pakai elemen lain di luar rasio saya. Ini saudara Hensat yang dia penggemar Liverpool. Betul nggak? Coba kita tanya dulu pada saudara Hensat. Hari ini imajinasi Anda tentang Liverpool apa per hari ini? Rusak loh. Kata Liverpool rusak. Kenapa? Kalah mulu bang. Hah? Kalah mulu. Kalah melulu. Tapi bagi saya Liverpool itu adalah Beatles, John Lennon. Ketika John Lennon memilih mengucapkan "Imagine there's no religion", kita tahu cerita dari lagu itu. Ketika Lennon membaca buku yang di dalamnya ada uraian bagus tentang betapa padatnya dunia ini. Ada foto-foto yang dibuat oleh pacarnya Yoko Ono. Apa judul bukunya itu? The World with Many People, apa itu. Pokoknya itu tentang keadaan dunia yang tanpa rasionalitas lagi. Karena semuanya bisa diselesaikan oleh agama. Maka dia ucapkan lagu itu, "Imagine there's no religion". Dia nggak bilang "Imagine there's no reason". Tapi kita sekarang mungkin kalau Lennon masih hidup, dia akan bikin lirik baru, "Imagine there's no reason". Kenapa? Sebulan lalu Liverpool itu jadi kota rasis, anti imigran. Kalau apa namanya hooligan, oh biasalah, apa namanya ya, musuh bebuyutannya apa yang dulu tahun 80-an tuh berkelahi antara Liverpool dan Juventus. Lalu ada kerusuhan di dalamnya, apa Hellborough. Tetapi kita lihat sekarang, mengapa Liverpool yang dari awal diidealkan oleh Lennon sebagai kota yang ada reasonnya, sekarang dia berhenti reasonnya karena jadi rasis, anti imigran. Komunikasi politik diperlukan untuk membuka ruang supaya rasisme itu tidak hidup di dalam elemen komunikasi dalam bentuk apapun, supaya feodalisme tidak dihidupkan di situ, supaya indeks Gini rasio itu tidak dihadirkan di dalam perdebatan yang sifatnya Gini rasio itu terjadi karena ada 40% 40 orang Indonesia menguasai separuh dari kekayaan Indonesia. Kan itu yang terlihat sekarang tuh, yang diunggulkan oleh kalangan istana, bahwa kami akan rampok melalui apa namanya undang-undang perlindungan aset. Tapi kita tahu bahwa di balik istilah perlindungan aset ada rasisme, ada sentimen bahaya itu. Karena disebut perlindungan aset, artinya rampas aset dari siapa? Ya dari 40 itu. 40 itu apa? Etnisnya apa? Kan ada yang bersembunyi di dalam cara kita berkomunikasi itu. Jadi itu yang membuat, misalnya kalau kita lihat sekarang sudah berapa banyak sih capital outflow? Ya kalau kita baca statistik 30 triliun rupiah. Tapi kalau kita baca lebih dalam lagi, lebih dari itu, 3 kali lipat yang flow pergi ke luar negeri. Kenapa? Karena takut rasisme, takut di hostile takeover, takut nasionalisasi. Saya baca tadi pagi itu, jumlah PHK di Indonesia sudah 100.000 orang selama 2025 itu. Itu statistik pemerintah. Tanya pada Apindo berapa? 5 kali lipat. Kan nggak mungkin Apindo buka data itu. Jadi data siapa yang kita percaya? Data BPS atau data mereka yang secara real mengalami kesulitan ekonomi? Itu yang saya maksud, bahwa jarak itu makin lama makin terjadi dan dibiarkan. Itu yang saya sebut pasti Februari nanti akan ada crossfire antara frustrasi elit dan piring kosong mama.
Lalu semua orang panik, Rocky Gerung sosok nujum. Ini bukan nujum, semua itu ada di dalam ilmu pengetahuan, diterangkan secara sosiologi, psikologi, mama bisa dibaca lewat Kenduri Cinta. Itu semua ada di situ. Dan buku ini mengunci itu dalam teori, dibutuhkan critical mass untuk menghidupkan kembali rasionalitas. Jadi itu sebetulnya intinya yang so omong kemana-mana tuh. Tapi kemudian nanti ya salah ngomong ITE, salah ngomong lagi KUHP baru tuh. Tapi apa yang Anda takutkan? Kalau dalil kita itu dibenamkan secara metodologis, dihidupkan secara ideologis, karena memang itu intinya. Tidak ada komunikasi politik hari ini yang ada briefing tuh. Tanya pada menteri berapa banyak menteri yang pernah bicara ke publik secara jujur, termasuk Purbaya. Bohong semua kan? Hanya ingin menghidupkan semacam sensasi bahwa 6% akan dicapai, 8% dicapai, tanpa di breakdown 6% itu menghasilkan pertumbuhan, tapi sekaligus berapa persen ecological footprint, deforestasi di hasil pertumbuhan. Itu diperlukan percakapan akademis tuh, bukan sekedar dengar berita headline. Jadi bagus betul. Saya ingin bebankan problem ini pada teman-teman di IKA, terutama Fikom. Karena ini tanggung jawab kalian. Kalau komunikasi politik gagal, gua tagih kalian semua tuh. Kan itu intinya kan, pertanggungjawaban itu yang mesti dimulai dong. Jadi buat apa kita ada pertemuan semacam ini, tapi hanya ingin mendengar dan merasa bahwa udahlah, toh nanti ada orang lain yang benahi negeri ini. Jadi sekali lagi itu, dan saya percaya bahwa netizen mengerti bahwa komunikasi politik yang buruk akan menghasilkan Nepal. Dan suara netizen bisa membatalkan suara parlemen. Suara netizen bisa menghalau suara presiden. Catat sebagai quote of the day. Oh iya, itu momentumnya gagal, kacau banget. Oh, kalau di dunia sains itu Einstein tidak menjelaskan kepada publik, harus ada Neil deGrasse Tyson, harus ada mungkin Carl Sagan yang ikut bantu mengkomunikasikannya. Karena salah satu kesalahan terbesar dari kita adalah oversimplifikasi. Kalau kemudian kita ngomong masyarakat, itu tidak bisa kita lihat sebagai satu klaster yang bisa di-serve satu makanan. Artinya ada tingkat kompleksitas yang berbeda. Jadi ada yang butuhnya bukan analisis, tapi butuhnya semangat. Pokoknya optimis yuk, yang penting besok bisa bangun lagi. Misalnya di Kenduri Cinta yang dikatakan itu tadi, kadang-kadang tone bicaranya seperti itu, karena yang datang mayoritas ya udahlah yang penting survive, nggak mati dulu. Komunikasinya jenisnya berbeda sama sekali. Tapi pada yang punya privilege reason itu butuh juga sesuatu yang lebih detail, so we can help atau bisa melihat perspektif yang berbeda. Problemnya dari pemerintah melihat Gen Z sekarang adalah mereka tidak paham landscape psikologi dan landscape informasi yang ada sekarang. Tidak mudah bohong sekarang karena ada Wikipedia, ada Google, dan ada AI. Ini tidak hanya ancaman buat pemerintah, ini ancaman besar buat para ustadz. Sama aja, ya, ngomong dikonfirmasi ke AI, itu jadi sekali kamu bohong, trustnya break, susah lagi membangun kepercayaan lagi. Artinya tidak semudah itu pemerintah. Kalau komunikasi sama masyarakat harus berpikir betul strateginya seperti apa, karena ini diverse dan butuh lapangan yang berbeda. Kalau semua ditumpuk pada standar sosial media, the message majority always wrong, minority rarely right. Jadi ini untuk bisa menemukan formula yang tepat harus berpikir lebih tajam pemerintah dan tidak melihat rakyat sebagai satu bandel yang di sosial media itu. Karena yang pemerintah kadang tidak paham, orang yang
faham kompleksitas yang dialami oleh pemerintah secara real, itu bisa jadi defender pemerintah sendiri juga pada level yang berbeda ketika mereka understand. Karena nggak bisa menjelaskan rumus yang kompleks pada seseorang yang tidak memiliki basisnya. Kadang-kadang banyak trust itu kepercayaannya karena kedekatan, kadang-kadang gitu. Kalimat yang sama keluar dari bapakku lebih saya percaya daripada kalimat yang sama keluar dari tetanggaku, karena ada kadang-kadang gitu. Makanya strain chain of narration ini juga perlu didesain kalau pemerintah mau membangun komunikasinya dengan tajam. Apalagi Gen Z. Gen Z itu satu-satunya generasi yang dari lahir itu sudah inundated, sudah sangat privilege dengan yang namanya choice. Mereka tidak ngalami mau nyetel, pengen nonton Doraemon harus bangun dan nunggu TV-nya muter. Mereka tinggal buka YouTube, milih what they want. Begitu juga dengan lagu, dengan bahkan makanan, itu nggak perlu jauh-jauh dan seterusnya lah. Jadi teknologi benar-benar membuat Gen Z itu dari lahir itu terbiasa punya choice. Ini tipe psikologi yang sama sekali berbeda cara menghadapinya, sehingga kalau dari dunia pekerjaan kan banyak yang mengatakan bahwa Gen Z gampang masuk gampang keluar karena mereka tidak bisa di-pressing dengan seolah-olah tidak ada choice. Mereka lebih memilih living by their choice karena dari kecil Nah, kalau tadi kemudian spesifik dari point of view rasa ya, karena tadi saya menjawabnya dari point of view analitik. Kalau dari point of view rasa, hanya orang yang merasakan state of seperti itu yang bisa berkomunikasi dengan orang yang punya state seperti itu. Jadi kalau para orang tua ini tidak pernah merasakan bagaimana free of choices, mereka nggak akan bisa ngomong sama Gen Z. Kalau rekomen saya, start playing games. Itu gimana komunikasi yang sebenarnya terjadi. Whatever, main PUBG, main Dota, main MOBA, so many choices, di mana game-game yang bisa interaksi dengan Gen Z akan tahu beatnya seperti apa nih, ngobrolnya, beatnya, word choice-nya, joke-nya dan seterusnya. Saya kemarin membuat eksperimen di mana saya melihat 5 joke top yang dipahami oleh Gen Z dan saya hanya nyambung 2. Tiga yang lain saya udah nggak nyambung sama sekali. Artinya beatnya sudah, ini gimana ya joke-nya ini, aku benar-benar nggak paham. Nah, tanpa itu kita nggak akan komunikasi. Mungkin orang-orang dari kita yang nggak punya anak akan punya kebutuhan itu, nggak usah ngomong pemerintah ya, yang punya anak akan punya kebutuhan itu untuk komunikasi dengan anaknya atau adiknya. Tapi yang lebih penting lagi, pemerintah harus update. Dunia berubah fast, very fast. Dan kapal yang besar ini kalau masih berjalan dengan asumsi we're not going anywhere, kita akan terus gesek-gesekan terus hanya karena malas belajar. Dan menurut saya, biar nggak kepanjangan, menurut saya zaman sekarang kebodohan itu pilihan, karena informasi tersedia di mana saja dan very very cheap. Kalau bodoh itu artinya you choose to be stupid. Mohon maaf. Ya, terima kasih Mas Abrang. Nanti teman-teman tolong itu ditandatangan juga ya. Boleh kalau mau ditandatangan. Dan itu akan dipajang di sebuah kantor yang terkenal di Tebet tuh. Jadi taruh di belakang pas saya YouTube tuh. belum dikasih, tapi minimal dia di depan publik sudah mengakui akan membantu. Kang Maman, tolong disampaikan nanti masing-masing ya, habis Kang Maman, Kang Sabrang, Kang Rocky, Bang Rocky, disampaikan kata-kata nostalgia. Jadi saya nggak mau pakai kata-kata closing statement karena itu sulit sekali, tapi mendingan kata-kata nostalgia itu karena nostalgia biasanya akan diingat. Dan semoga saja teman-teman yang hadir di sini juga akan mengingat kata-kata nostalgia dari Kang Maman. Silakan, Kang Maman dulu, Mas Sabrang, terus Bang Rocky. Saya ngambil poin dari buku saja 3 kata-kata nostalgianya. Mari mulai komunikasi ini dengan mendengar yang tidak viral.
itu disindir oleh Hensat dengan mengangkat kembali teori spiral keheningan tentang individu yang cenderung bungkam jika merasa pendapatnya bertentangan dengan opini mayoritas karena takut dikucilkan atau diserang. Justru ini harusnya menjadi poin kita untuk mau mendengar orang. Jadi jangan kemudian diancam karena dia berbeda dengan orang lain. Jadi komunikasi harus mulai mendengar yang tidak viral. Karena kalau cuma mendengar yang viral-viral, kita ikut arus saja yang ada di media sosial. Itu kan disinggung di bab terakhir dari bukumu. Kalau yang kedua, kalau kita tenang karena berpikir, buat saya itu dewasa. Tapi kalau kita tenang karena takut, itu bahaya. Dan juga akan bahaya buat negeri ini. Jadi jangan pernah menakut-nakuti orang hanya karena dia ingin bersuara. Seperti yang dibilang Bang Rocky, tunggu Februari aja tuh. Ketika piring pecah bertemu dengan api itu jadi bahaya. Dan pemilik-pemilik piring pecah itu kan adalah orang-orang yang diam. Lalu yang terakhir, yang ketiga, kalau setiap hari kita tegang soal politik, itu tandanya ada yang salah dengan negeri ini. Karena buat saya demokrasi yang sehat justru memberi ruang kepada kita untuk hidup, bukan untuk terus bereaksi. Kira-kira itu poin. Kata-kata nostalgia. Wah, kau datang dan pergi begitu saja. Itu nostalgia. Orang yang tidak punya sesuatu yang disembunyikan atau kekurangan yang di dirinya malu padanya, itu akan berkomunikasi dengan bebas-bebasnya. Karena tidak akan ada yang bisa menyakitinya. Hanya sesuatu yang disembunyikan dan sesuatu yang dipermalukan yang bisa membuat dirinya jadi vulnerable. Ketika komunikasi digunakan sebagai senjata suci untuk menyampaikan sesuatu satu sama lain, itu satu-satunya jalan kita sebagai manusia untuk bisa maju ke depan. Ketika digunakan kotor hanya sebagai alat manipulasi, ya sepertinya kita akan stagnan di sini-sini aja. Tapi salah satu bentuk komunikasi di sini adalah kalau kita tahu masalahnya, pertanyaan berikutnya adalah what next? Karena dari identifikasi masalah seharusnya datang hipotesis bagaimana memecahkannya. Kalau sosial media tidak bisa digunakan untuk reason, untuk komunikasi yang baik, find another way. Sekarang ada AI, sekarang ada teknologi, so many choices. Jadi pertanyaan sebenarnya di balik itu semua, kita ini senang drama mendefinisikan masalah atau benar-benar pengen memecahkan masalah sih? Karena setelah masalah terdefinisi hari ini, pertanyaannya adalah what's the action next? Agar tidak ada seminar membahas masalah yang sama. What next? Itu pertanyaan saya. Ya. Silakan Bang. What next katanya Bang? Apa tadi? What next terakhir? Nostalgia. Nostalgia itu datang dari bahasa Greek. Nostos dan algos. Nostos artinya pergi ke belakang, kembali. Algos artinya, algare artinya mengalami penderitaan. Algos artinya menderita itu. Jadi gabungan kata itu, nostalgia artinya saya menderita secara batin karena mesti melihat masa lalu. Tapi sebetulnya di dalam kata nostalgia ada elemen masa depan. Justru karena kerinduan terhadap kembalinya masa lalu, kita bisa bikin proyeksi apa yang bisa menghidupkan happiness besok pagi itu. Kita bernostalgia terhadap keunggulan berpikir dari founding parents kita. Mereka semua orang yang dengan tajam mempersoalkan perbedaan politik, basisnya adalah referensi akademis. Anda sebut aja
Bung Karno udah pasti retoriknya bagus, logiknya bagus, Sultan Syahrir diplomasinya kuat, Haji Agus Salim, Natsir, Tan Malaka. Jadi kita rindu sekaligus menderita karena pernah punya kemampuan berpikir di masa lalu. Kita punya kemampuan berpikir di masa lalu. Sekarang kita bandingkan dengan retorika Soekarno di Asia Afrika, retorika Tan Malaka ketika membongkar persembunyian kapitalisme di dalam sidang-sidang Komintern di Rusia. Kita ingin nilai bagaimana keadaan hari ini. Presiden Prabowo habis pidato di Davos pakai istilah Prabowonomics. Dia sendiri mengucapkan itu dan dia terangkan itu. Di dalam perbandingan dengan Reaganomics misalnya, Thatcherism. Jadi Anda bayangkan kapasitas Prabowo untuk mengucapkan itu tidak dibekali oleh perbandingan metodologi itu. Apa itu Prabowonomics? Bagus sebetulnya. Tapi implikasinya apa? Kalau tadi Gini rasionya memburuk. Ada Sumitronomics, tapi Sumitronomics dibuatkan oleh orang yang memperhatikan kebijakan Sumitro tentang perlunya pertumbuhan, tapi harus dilandasi oleh keinginan untuk menghasilkan pemerataan dan di backup oleh stabilitas politik. Itu bapaknya Pak Prabowo ngomongin itu yang jadi dasar kebijakan ekonomi Orde Baru. Sumitronomics diucapkan oleh mereka yang meneliti pikiran Sumitro. Reaganomics diucapkan oleh demonetaris di Amerika untuk memperlihatkan bahwa tugas dari pemerintah menurut Reagan adalah hindari pajak yang berlebihan, biarkan uang mengalir mengatur ekonomi. Lalu kita masuk di dalam pengertian Reaganomics itu adalah sesuatu yang dempet dengan monetarism di dalam filsafat ekonomi itu. Thatcherism kita tahu bahwa Thatcher menginginkan ada kemampuan negara untuk menghasilkan perubahan, tapi buruh itu ditekan, nggak boleh ada suara dari buruh tuh. Jelas metodenya itu. Sekarang kita mau bahas apa misalnya Prabowonomics, ngomong di Davos. Sebagai ahli komunikasi, Hensan akan bingung dari mana kita mulai untuk membaca arah dari Prabowonomics. Apakah itu akan berakhir pada nasionalisasi? Apakah itu akan berakhir pada pengambilan lahan-lahan tapi kemudian nggak tahu mau dikasih ke siapa lahan itu? Akan balik lagi pada pebisnis. Kan itu intinya tuh. Kan mestinya teman-teman Unpad itu bahas itu Prabowonomics intinya apa, implikasinya apa, reasoningnya apa, metodologinya apa, background beliefnya apa. Kan itu intinya tuh. Kan kita nggak mau nunggu buzzer bahas itu. Jadi saya ingin misalnya pertemuan berikutnya coba bahas apa tuh the thing called Prabowonomics. Dasarnya begitu. Kita mau bangkitkan suasana akademis. Pak Prabowo nggak akan tersinggung pasti kalau dia dibicarakan dengan kematangan akademis itu. Jadi sekali lagi kita ingin bernostalgia, yaitu menganggap bahwa bibit pikiran yang ditanamkan oleh the founding parents itu bisa dihidupkan kembali melalui Vkom Unpad. Terima kasih. Ya, terima kasih. Semoga buku ini bisa jadi Hensarism nanti. Silakan, Mbak Rara. Oke, boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk para narasumber kita. Terima kasih banyak kepada para narasumber dan juga Kang Hendri atas diskusinya yang sangat mencerahkan. Kita semua sangat tajam. Kalau istilahnya zaman sekarang adalah isinya tuh daging banget gitu. Oke, selanjutnya akan ada penyerahan plakat apresiasi dari Ketua IKA Vkom Unpad kepada para narasumber. Boleh silakan untuk berdiri di depan. Ya siap. Oh, salaman dulu. Ya. Oke. Oh, makasih ya. Selanjutnya nanti akan ada foto bersama para narasumber, jadi dimohon untuk tetap berada di atas panggung. Yuk, foto bersama. Ayo kita foto bersama. Oke. Dan teman-teman pengurus silakan. Mana bisa?